Hai, konco listeners. Bayangin, kalian lagi ada kegiatan kerja kelompok yang selesainya agak malam. Begitu kegiatan kerja kelompok tersebut selesai, grup chat keluarga kalian langsung penuh. Isinya, "Kak, pulang sama siapa? Kak, hati-hati di jalan ya, jangan lewat jalan sepi. Kak, video call papa kalau udah di ojek. Kakak, jangan lupa share log ya." Lucunya, teman cowok di sebelah kalian santai-santai aja. Dia bisa pulang sambil nongkrong dulu tanpa dapat satupun chat peringatan. Kita sebagai perempuan selalu diajarkan bagaimana cara menjaga diri agar selamat. Tapi, pernah nggak sih kita dapat pendidikan tentang bagaimana cara menghargai ruang aman orang lain? Inilah kenapa podcast kali ini kita bakal bedah mengenai hashtag protect your daughter versus hashtag educate your son. Hai, listeners. Welcome to Tell Me Ope, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Opelia. Listeners, akhir-akhir ini kita sering mendengar maupun melihat kedua hashtag ini lewat di media sosial. Artinya, masih banyak sekali kasus-kasus yang relate dengan hashtag tersebut. Tentu, ini bukanlah hal yang mestinya disepelekan. Terutama, banyak sekali pelaku laki-laki dan korban perempuan. Nah, sejak kecil, perempuan diajarkan untuk selalu menjaga diri dengan berbagai macam cara, seperti mengenakan pakaian tertutup, jaga bicara, nggak boleh pulang malam. Tapi, ya tetap saja, ada yang melakukan hal tidak pantas terhadap perempuan. Berdasarkan data dan laporan terbaru hingga tahun 2026, stigma sosial dan budaya menyalahkan korban atau victim blaming masih menjadi tantangan besar dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun kesadaran akan kekerasan seksual meningkat, masih ada sebagian masyarakat yang cenderung memaklumkan atau bahkan menyalahkan korban. Seringkali karena faktor budaya patriarki yang tertanam kuat di Indonesia. Listeners, fenomena ini juga yang bikin public figure kayak Cinta Laura vokal banget nih menyuarakan hak-hak milik perempuan. Cinta pernah bilang kalau kita harus berhenti fokus pada bagaimana korban berpakaian dan mulai fokus pada bagaimana pelaku mengontrol nafsunya. Seandainya setiap keluarga mengajarkan bagaimana cara pandang laki-laki terhadap perempuan dengan baik, pasti tidak akan terjadi hal seperti ini. Karena keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap anak. Sayangnya, masih ada banyak sekali keluarga yang membiarkan budaya patriarki itu tumbuh. Ya mungkin karena udah kebiasaan ya, jadinya ya nggak bisa bedain. Nah, karena hal tersebut, anak laki-laki dibiarkan tumbuh dewasa tanpa tahu bagaimana cara menghargai perempuan. Listeners, seperti apa ciri-ciri budaya patriarki? Nah, contoh yang mungkin sering didengar oleh listeners yaitu adanya kalimat, namanya juga anak laki-laki, untuk memaklumi perilaku kasar atau nakal dari anak laki-laki. Anak perempuan dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih manis dan penurut. Dan dalam pemilihan mainan ternyata juga berpengaruh loh. Seperti anak laki-laki diarahkan ke mainan yang sifatnya aktif dan dominan. Contohnya mobil-mobilan, robot, dan senjata. Sementara anak perempuan ke mainan domestik atau penampilan, seperti boneka dan masak-masakan. Ini membentuk pola pikir bahwa laki-laki itu penguasa dan perempuan itu pengasuh. Nah, dominasi ini kalau dipelihara lama-lama berubah jadi rasa berkuasa, merasa punya hak buat mengatur, mengomentari tubuh,
bahkan menyentuh tanpa izin. Hanya karena dari kecil mereka nggak pernah diajarkan batasan. Buat kalian para cowok yang dengerin ini, educate your son bukan berarti kalian itu jahat. Justru ini adalah ajakan supaya kalian jadi generasi yang lebih keren, yang bisa mematahkan stigma kalau cowok itu cuma bisa pakai otot tanpa empati. So, Control A listeners, kesetaraan gender itu bukan berarti perempuan pengen jadi laki-laki dan laki-laki harus merasa terancam. Ini tentang memanusiakan satu sama lain. Perempuan juga memiliki mimpi dan boleh mewujudkan mimpi tanpa dikotak-kotakan karena terlahir sebagai perempuan. Berhenti bilang jaga dirimu baik-baik ke anak perempuan tanpa pernah bilang jaga perilakumu baik-baik ke anak laki-laki. Mari kita mulai dari rumah, dari meja makan, dan dari diri kita sendiri. Karena rumah seharusnya jadi tempat paling aman untuk tumbuh, bukan penjara yang membatasi mimpi. Aku Ope, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay aware, stay equal, bye-bye.